Etihad Stadium Manchester City berganti nama setelah 15 tahun. Manchester City tengah berburu gelar Liga Inggris dan akan mengganti nama Stadion Etihad di akhir pekan ini untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir. Perubahan ini hanya berlaku saat laga penting melawan Brentford pada Sabtu malam. Nama stadion akan dirubah menjadi The City in Community Etihad Stadium. Hal ini untuk mendukung yayasan resmi klub yang telah berdiri sejak 1986, yakni City in Community. Unai Emery si Mr. Europa League. Unai Emery semakin lekat dengan julukan Mr. Europa League. Ia kembali menembus final Liga Eropa usai membawa Aston Villa melaju ke laga puncak di ajang ini. Final di musim ini merupakan final ke-6 bagi Emery di ajang Liga Eropa. Ia memegang rekor sebagai pelatih yang paling sering mentas di final Liga Eropa. Dari 5 final di atas, Emery 4 kali juara. Ia hanya kalah di final Liga Eropa saat Arsenal dikalahkan Chelsea 1-4 pada tahun 2019. Jadon Sancho 3 tahun 3 final berbeda. Jadon Sancho sedang on fire di masa peminjamannya. 3 tahun terakhir di 3 klub berbeda, Sancho menembus final kompetisi antar klub Eropa. Sancho mengemaskan 1 gol dan juga 1 assist dari 12 laga di ajang Liga Eropa musim ini. Menariknya, Sancho turut terasakan 2 final berbeda pada 2 musim terakhir. Di musim 2024-2025, Sancho dipinjamkan MU ke Chelsea dan Sancho bisa membawa The Blues memenangi titel UEFA Conference League. Sebelumnya di musim 2023-2024, Jadon Sancho dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Sancho bikin 1 gol dari 7 laga di Liga Champions dan Sancho membawa Dortmund ke final Liga Champions menghadapi Real Madrid. Crystal Palace, Aston Villa, dan Arsenal bikin Inggris menggila. Liga Inggris benar-benar menunjukkan dominasinya di kompetisi Eropa. 3 klub Inggris sukses menembus final 3 ajang yang berbeda dan membuat nama Liga Inggris kembali menjadi sorotan. Crystal Palace mencuri perhatian dengan langkah mengejutkan menuju final Conference League. Aston Villa tampil ganas di Liga Eropa, sementara Arsenal menjaga asa di Liga Champions. Keberhasilan 3 klub tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan sepak bola Inggris belum tergoyahkan. Ditinggal Mbappe, PSG malah 2 kali finalis UCL. Ironis betul nasib dari Kylian Mbappe. Klub lamanya PSG malah 2 kali menjadi finalis Liga Champions setelah ia pergi. Uniknya adalah keberhasilan PSG jadi finalis ini didapat setelah kepergian dari Mbappe. Bersama Mbappe, PSG cuma sekali jadi finalis di tahun 2020 sebelum kalah 0-1 dari Bayern Munchen di partai final. Selain itu, PSG lebih banyak gagal dengan hanya 2 kali jadi semifinalis dan lebih banyak terhenti di babak 16 besar. El Clasico edisi penentu gelar juara di La Liga. Camp Nou akan menjadi pusat perhatian saat Barcelona menjamu Real Madrid dalam laga El Clasico pada hari Senin besok. Barcelona berada di posisi nyaman setelah unggul 11 poin atas Real Madrid dengan 4 pertandingan tersisa. Tim asuhan dari Hansi Flick ini kini selangkah lagi memastikan gelar di depan pendukungnya sendiri. Kini Barcelona punya peluang mengulang sejarah itu di kandang sendiri. Data Opta bahkan menunjukkan peluang juara Barcelona mencapai 99,87% karena jarak poin yang sudah terlalu jauh untuk bisa dikejar Real Madrid. Jika sukses mengamankan gelar, maka Barcelona akan meraih trofi La Liga beruntun sejak tahun 2019. Valverde cedera kepala, absen di laga El Clasico. Cekcok antara Aurelien Tchouameni membuat Federico Valverde cedera kepala. Valverde bisa absen sampai 2 pekan dan mungkin menyudahi musim lebih cepat. Real Madrid mengumumkan Federico Valverde mengalami cedera otak traumatis. Valverde diprediksi absen 10 hingga 14 hari, yang berarti melewatkan setidaknya 3 pertandingan milik Los Blancos. Ferland Mendy cedera parah bakal pensiun. Ferland Mendy laki-laki mengalami cedera, kali ini bahkan tergolong parah. Situasi ini membuat bek Real Madrid itu berpikir mulai untuk gantung sepatu. Kabar buruk datang lagi dari Mendy yang mengalami cedera saat menghadapi Espanyol di akhir pekan yang lalu. Dia cuma bermain 14 menit di laga tersebut. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, tendon di kaki kanan Mendy sampai terlepas dari tulangnya. Mau tak mau harus menjalani operasi di Paris pada Senin pekan depan. Usai operasi, Mendy diperkirakan
bahkan harus istirahat minimal 1 tahun. Mendy setidaknya baru bisa tampil di musim 2027-2028 dengan catatan kondisinya sudah fit. Cetak sejarah, Ronaldo tembus 100 gol di Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo baru saja mengukir tinta emas dalam sejarah sepak bola dunia saat membela Al Nassr. Mega bintang asal Portugal tersebut sukses mencetakkan gol ke-100 miliknya di ajang Saudi Pro League. Catatan 100 gol di Arab Saudi membuat Ronaldo mencetakkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menjadi pemain pertama yang mampu menembus angka tersebut di 3 liga kompetisi domestik. Dengan tambahan gol di Arab Saudi, Ronaldo semakin mendekati target besar 1000 gol dalam karir profesionalnya. Saat ini total koleksi golnya mencapai 971 gol di seluruh kompetisi. Harga tiket Piala Dunia 2026 bikin kaget Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kaget bukan main ketika mengetahui harga tiket Piala Dunia 2026 yang mahal. Dia mengakui harga $1.000 Amerika untuk laga pertama timnas Amerika Serikat melawan Paraguay di fase grup terlalu mahal. Lebih lanjut, pria berumur 76 tahun itu menyebutkan perintahnya untuk bisa memberikan perhatian khusus terhadap harga tiket Piala Dunia yang belakangan ini menjadi sorotan. Barcelona harus keluarkan dana hingga 100 juta euro untuk boyong Joao Pedro. Barcelona bertekad mendatangkan penyerang tengah top di bursa transfer musim panas, mengingat Robert Lewandowski diperkirakan akan pindah di akhir musim. Seperti yang telah diberitakan, Julian Alvarez dari Atletico dan juga Joao Pedro dari Chelsea menjadi kandidat utama posisi tersebut. Dan sekarang, menurut laporan dari Sport, Barcelona memperkirakan biaya potensi operasi Joao Pedro akan berkisar 80 hingga 100 juta euro. MU lolos UCL, sejumlah pemain naik gaji. Tagihan gaji Manchester United semakin tinggi untuk musim depan, sebab ada beberapa pemain yang naik gaji setelah Setan Merah lolos ke Liga Champions. Setelah 3 tahun absen, MU akhirnya bisa tampil lagi di kompetisi antar klub tertinggi di Eropa tersebut. Kembalinya MU ke Liga Champions memberikan kabar gembira untuk para pemain. Menurut laporan dari Guardian, Scott MU akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 25%. Namun tidak semua pemain mendapatkan kenaikan sebesar itu karena cuma ada 3 pemain, yakni Bruno Fernandes, Harry Maguire, dan juga Kobbie Mainoo. Fabian Hysler resmi perpanjang kontrak jangka panjang dengan Brighton. Brighton and Hove Albion resmi memperpanjang kontrak Fabian Hysler dengan kesepakatan jangka panjang yang baru hingga Juni 2029. Pelatih asal Jerman itu sebelumnya masih terikat kontrak hingga tahun 2027, tetapi The Seagulls memutuskan memberikan tambahan 3 tahun setelah melihat perkembangan tim. Dalam pernyataan di situs resmi klub, Fabian mengaku sangat bahagia bisa melanjutkan pekerjaannya bersama Brighton dan semakin termotivasi untuk bisa membantu klub berkembang lebih jauh dalam beberapa tahun mendatang. Keputusan Hysler bertahan datang di tengah ketertarikan sejumlah klub besar Eropa terhadap dirinya. Chelsea, MU hingga Bayer Leverkusen sempat dikabarkan memantau sang pelatih. Tak mau pindah PSG atau MU, Lautaro Martinez lebih memilih setia bersama Inter. Lautaro Martinez kembali menegaskan kesetiaannya kepada Inter Milan di tengah derasnya spekulasi transfer yang terus mengiringi namanya di setiap musim panas. Penyerang asal Argentina itu menyatakan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan Giuseppe Meazza dalam waktu yang dekat. Menurut Lautaro, keputusan bertahan bukan sekedar pilihan emosional, melainkan bagian dari keyakinan terhadap proyek dari Inter. Ia menilai klub tersebut sebagai tempat terbaik untuk melanjutkan perkembangan karirnya. Bagi Lautaro, alasan bertahan di Milan tidak hanya berkaitan dengan sepak bola. Ia merasa telah membangun kehidupan yang nyaman bersama keluarganya di kota tersebut. Juventus siapkan 2 cara untuk pulangkan Randal Kolo Muani. Raksasa Serie A Juventus mempertimbangkan 2 opsi untuk bisa mendatangkan Randal Kolo Muani di bursa transfer musim panas. Menurut media Italia Gazzetta dello Sport, kepercayaan diri Bianconeri semakin meningkat terkait peluang kembalinya penyerang 27 tahun itu di musim panas tahun ini. Juventus telah merencanakan 2 opsi yang memungkinkan untuk kepulangannya. Salah satunya adalah kesepakatan pertukaran antara Randal Kolo Muani dan juga striker Jonathan David, atau memasukkan nama David sebagai bagian dari kesepakatan pembelian secara permanen.
Darwin Núñez menuju Liga Premier Inggris lagi. Darwin Núñez tersisi dari Al Hilal. Kabarnya striker Uruguay itu siap kembali ke Liga Inggris. Menurut laporan dari Chronicle Live, Núñez kabarnya dilirik oleh Newcastle United. The Magpies disebut bakal memburu striker lain gara-gara penampilan flop dari Nick Voldemort dan juga Yoane Wissa di musim ini. Usai membuat 6 gol di paruh pertama musim, Darwin Núñez tak dimainkan lagi di Saudi Pro League. Momennya tepat usai Karim Benzema didatangkan oleh Al Hilal. Sejauh ini bukan hanya Newcastle United yang dikaitkan dengan Núñez, Chelsea dan juga Juventus dilaporkan juga tertarik memboyongnya. Real Madrid bidik Kenan Yildiz. Real Madrid dilaporkan tengah menyusun rencana besar untuk bisa merambah komposisi pemain mereka pada bursa transfer musim panas, dengan bintang Juventus yakni Kenan Yildiz muncul sebagai target utama. Langkah ini diambil menyusul performa mengecewakan Los Blancos sepanjang musim ini. Berdasarkan laporan dari surat kabar Italia Gazzetta dello Sport, Perez melihat Yildiz sebagai pilar penting dalam proyek pembangunan ulang skuad Real Madrid. Pemain kelahiran dari Regensburg ini berkembang pesat hingga menjadi salah satu talenta paling berharga di Eropa dengan nilai transfer mencapai 75 juta euro. Liverpool ditanimbang oleh Chelsea. Liverpool hanya mampu bermain imbang di kandangnya sendiri, berusaha meraih 3 poin agar bisa lolos ke Liga Champions. Sayangnya mereka tertahan oleh pasukan dari si biru. 1 gol dari Liverpool dicetakkan oleh Ryan Gravenberch, kemudian dibalas oleh Enzo Fernandez di babak yang pertama. Tambahan 1 poin membuat Liverpool kini tertahan di urutan keempat dengan koleksi 59 poin. Sementara Chelsea masih menempati peringkat ke-9 dengan koleksi 49 poin. Namun Liverpool masih harap-harap cemas karena poinnya masih bisa disusul oleh Bournemouth.